Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Emir Sadi dengan NIM 211111079. Di sini saya akan mengimplementasikan metode SAW dalam sistem pendukung keputusan untuk memenuhi nilai UAS pada mata kuliah Sistem Pendukung Keputusan atau SPK. Di sini saya membahas tentang sistem pendukung keputusan menentukan kosan terbaik untuk disewa. Apa itu metode SAW? Metode SAW atau Simple Additive Weighting adalah salah satu metode yang digunakan dalam sistem pendukung keputusan atau Decision Support System untuk melakukan penilaian dan pemilihan alternatif terbaik berdasarkan beberapa kriteria. Metode ini juga dikenal dengan istilah metode penjumlahan terbobot. Prinsip dasar dari metode SAW adalah menjumlahkan nilai-nilai yang sudah dinormalisasi dari setiap kriteria yang ada untuk setiap alternatif, kemudian mengalihkan nilai tersebut dengan bobot kriteria yang bersangkutan. Langkah pertama yang kita lakukan adalah menentukan alternatif perbandingan dan kriteria sebagai bahan perbandingan, yang di sini dibagi dengan dua tabel. Tabel pertama ada tabel kriteria yang mencakup 5 elemen dengan disimbolkan C1 sampai C5. Lalu tabel kedua adalah tabel alternatif atau objek perbandingan yang disimbolkan dengan A1 sampai A5 dengan nama alternatif masing-masing. Setelah membuat dua tabel, langkah selanjutnya adalah menentukan benefit dan cost pada tabel kriteria, yang dimana fungsinya adalah menentukan keuntungan atau benefit bagi orang yang akan menyewa dan kekurangan atau cost. Kemudian buat tabel baru yang berisikan alternatif dan kriterianya. Lalu tentukan nilai tiap alternatif di masing-masing kriteria dengan bilangan desimal yang tidak lebih dari 1. Pada kolom C4 dan C5 diberi warna dikarenakan kriteria tersebut bersifat cost, yang dimana pada kolom 2 tersebut akan memiliki matematika yang berbeda dari kolom lainnya. Lalu pada baris total, untuk menginput total, hanya dengan menginput rumus max, buka kurung, lalu blok nilai dari kolom atas sampai kolom bawah, lalu tutup kurung, lalu enter. Dan pada kolom yang berwarna, cukup menginput dengan sama dengan min, buka kurung, blok dari atas sampai bawah, tutup kurung, dan lalu enter. Selanjutnya, buatlah tabel seperti ini. Yang berisi bobot setiap kriteria dari C1 sampai C5 yang berjumlah 1 sampai 100, lalu dikonversikan ke bilangan desimal dari 0 sampai 1. Tahap selanjutnya adalah penentuan nilai atau rate tiap alternatif pada tiap kriterianya dengan cara membagi nilai kriteria dari tabel kedua dikalikan dengan total. Misalnya C1 dari A1 dibagi dengan total, maka akan mendapatkan nilai seperti ini. Lakukan hal yang sama pada kolom-kolom lainnya. Dan pada kolom cost yang disimbolkan dengan warna agak sedikit berbeda. Di sini pembagiannya adalah total, lalu F4 untuk memblok nilai, lalu dibagi dengan nilai pada kolom, dan lakukan hal tersebut sama dengan kolom-kolom lainnya. Setelah mendapatkan nilai tiap alternatif pada tiap kriteria, maka langkah berikutnya adalah menjumlahkan hasil akhir kandidat tertinggi setiap alternatif.
dengan cara mengkalikan tiap bobot kriteria pada tabel ketiga ini dengan nilai kriteria setiap kandidat atau alternatif yang ada di pada tabel ini. Jadi, akan menjadi seperti ini. Kita ambil contohnya. Untuk nilai A1, hasil akhir kandidat A1, yaitu dengan mengkalikan bilangan desimal C1 dikalikan dengan nilai alternatif, lalu ditambah dengan bobot C2 dikalikan dengan nilai alternatif C2, lalu ditambah lagi dengan nilai bobot C3 dikalikan dengan alternatif C3, ditambah lagi dengan nilai bobot C4, dan dikalikan dengan nilai alternatif C4, ditambahkan lagi nilai bobot C5 dikalikan dengan nilai alternatif dari C5, lalu enter, maka dapatlah nilainya seperti yang ada pada tabel ini. Lakukan hal yang sama pada kolom-kolom lainnya. Seperti A2 dikalikan dengan nilai yang ada pada kolom A2, A3 pada kolom yang A3, A4 pada kolom A4, dan seterusnya. Setelah mendapatkan nilai hasil kandidat tertinggi, maka langkah terakhir adalah perankingan tiap kandidat untuk menentukan alternatif mana yang memiliki nilai tertinggi daripada alternatif lainnya. Cara menentukan perankingan yaitu cukup dengan menginput rank sama dengan rank buka kurung lalu blok nilai A1 sebagai contoh, lalu F4, koma, lalu blok nilai atas sampai bawah, lalu enter. Tutup kurung lalu enter. Dan lakukan hal yang sama kepada kolom-kolom lainnya, maka akan didapatkan nilai ranking seperti berikut. Setelah mendapat ranking pada tiap alternatif, dapat ditentukan alternatif yang memiliki ranking tertinggi. Di sini A4 menduduki ranking 1. Maka pada hal ini A4 atau dengan nama objek kos Ibu Tini adalah kos yang terbaik untuk disewa. Cukup sekian video pembahasan kali ini, semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada kekurangan dari segi pengetahuan ataupun penyampaian. Saya Emir Sadi mengucapkan terima kasih dan see you next time in the next video.